Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enda Mulyani SST MKes, dosen Prodi S1 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang telah saya lakukan pada tahun akademik 2021-2022 dengan judul Edukasi Gizi Seimbang pada Remaja di SMA di wilayah Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Untuk susunan tim pengabdi, yaitu yang pertama ketua tim, yaitu saya sendiri Enda Mulyani SST MKes. Untuk anggota yang pertama adalah Ibu Rizka Esti Safriana SST MKes, yang kedua ada Ibu Lulu Yuliati SSIT MPH, dan juga ada 3 orang mahasiswa, yaitu yang pertama adalah Vinari Kotul Aisyah, yang kedua adalah Dwi Lindasari, dan yang ketiga adalah Sinta Kurnia. Berikut adalah outline kegiatan pengabdian masyarakat yang kami lakukan. Yang pertama yaitu ada latar belakang, yaitu analisis situasi, masalah mitra, kemudian menentukan tujuan kegiatan dan manfaat kegiatan. Yang kedua adalah materi, kita memperkuat materi mengenai gizi seimbang pada remaja, masalah gizi pada remaja, dan juga metode pemecahan masalah yang kita tentukan. Dan selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan, dan yang terakhir adalah melakukan menyusun hasil pengkajian ataupun kesimpulan dan saran. Latar belakang dari pelaksanaan kegiatan sendiri, yang pertama adalah analisis situasi. Remaja adalah salah satu periode kritis hidup seseorang, dan karena remaja adalah masa yang khusus karena begitu banyak proses pematangan baik organ reproduksi ataupun tumbuh kembang yang lainnya. Masalah gizi pada saat remaja akan berdampak pada saat dewasa, apalagi pada remaja putri akan berdampak pada proses kehamilan dan persalinan yang tentunya nantinya akan dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Dan perlu diketahui saat ini masalah gizi yang ada di Indonesia pada remaja cukup bervariatif ya. Salah satunya menurut riset kesehatan dasar Indonesia tahun 2018 didapatkan 22,45% remaja yang berusia 16-18 tahun itu berpostur pendek, dan sekitar 6,7% remaja yang berusia 16-18 tahun itu tubuhnya kurus. Namun selain kedua hal tersebut, ada lagi masalah beban gizi yang lain, yaitu 9,5% remaja yang berusia 16-18 tahun itu mengalami kelebihan berat badan atau gemuk. Dan 15,35% remaja yang berusia 10-14 tahun tidak pernah mengkonsumsi sayur dalam kesehariannya. Sehingga tujuan dari edukasi gizi yang kita lakukan adalah untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang pentingnya gizi seimbang pada masa remaja. Sehingga manfaat yang nantinya bisa dirasakan adalah remaja dan pihak terkait pada SMA di Kecamatan Gresik bisa memperoleh mengenai gizi seimbang, hingga nantinya siswa dapat menjaga kesehatannya dengan menerapkan gizi seimbang dalam kesehariannya. Berikut adalah metode pelaksanaan kegiatan, yaitu yang pertama adalah dengan melihat tingginya problem rendahnya pemahaman gizi, maka kita menentukan lokasi kegiatan pengabdian adalah di 2 SMA di Kecamatan Gresik. Kemudian mitra kegiatan pengabdian ini adalah bisa kepala sekolah, guru BK, dan kesiswaan. Sementara untuk metode pelaksanaannya yaitu kita melalui koordinasi dan pelaksanaan edukasi, seperti itu. Untuk tahap pelaksanaannya yaitu yang pertama adalah tahap persiapan. Pada persiapan ini yang dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan adalah persiapan tempat dan alat. Ya, di sini ada ruang kelas, LCD proyektor, sound system, dan video edukasi. 3 tahap pelaksanaan kegiatan yaitu pengkajian data subjektif. Jadi anak-anak akan diuji untuk dilihat tingkat pengetahuan sebelum edukasi, dan kemudian dikaji mengenai usia dan jenis kelamin. Selanjutnya adalah memberikan materi edukasi melalui metode ceramah dan memutarkan video. Dan yang terakhir adalah kita akan memberi kuesioner untuk melihat tingkat pengetahuan sesudah, sehingga kita akan bisa mendapatkan data mengenai pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan edukasi, seperti itu. Berdasarkan hasil kegiatan, hasil pengkajian ya didapatkan untuk usia responden 57% itu berusia 17 tahun, sementara untuk
jenis kelamin 52% laki-laki. Untuk pengetahuan sebelum edukasi, 53% itu cukup, 29% baik, dan kurangnya 18%. Setelah diberikan edukasi, menaik, yaitu baik menjadi 62%, dan cukup menurun dari yang mulanya 53% menjadi 36%, dan untuk yang kurang yang tadinya adalah 18% menjadi 3%. Kesimpulannya bahwa sebagian besar remaja memiliki pengetahuan mengenai gizi seimbang sebelum diberikan edukasi masuk dalam kategori cukup, yaitu sebanyak 53,2%. Nah, untuk yang kesimpulan yang kedua, sebagian besar remaja yang telah diberikan edukasi pengetahuan mengenai gizi seimbang masuk dalam kategori baik, yaitu sebanyak 61%. Maka saran yang bisa kita berikan adalah untuk remaja disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, dan kemudian diperlukan pengkajian lebih lanjut dibutuhkan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan remaja sendiri mengenai gizi seimbang. Yang ketiga, yaitu pemeriksaan status gizi perlu dilakukan untuk melihat kondisi kesehatan remaja. Baik, terima kasih. Itu adalah presentasi dari kegiatan pengabdian masyarakat yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.